acara pembacaan Al-Quran yang akan dibaca oleh Saudara Rahmat Taufik. Izin membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Rahmat Taufik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu, dan mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkannya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara yang keliru mungkin tadi ya, sambutan dari ketua pelaksana sendiri, yaitu Saudari Nunik Kustiara Ayu. Untuk Saudari Nunik Kustiara Ayu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Teh. Langsung saja. Alhamdulillah jelas Teh. Terima kasih kepada panitia, kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bergabung di forum Zoom dengan acara kajian malam ini. Dari saya dan dari rekan-rekan, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya tidak banyak untuk menuturkan kata dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan semoga teman-teman semuanya mendengarkan materinya, dan semoga ilmunya bermanfaat dan diamalkan dengan baik. Mungkin segitu saja, sekian dan terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk Saudari Nunik Kustiara Ayu sebagai Ketua Pelaksana Tabungan Kurban kali ini. Acara selanjutnya mungkin sambutan lagi dari Ketua Umum LDK Subul Salam 2021-2022 kepada Saudara Muhammad Anggi Alfian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Civitas Akademika Universitas Subang, yaitu rektor dan beserta jajarannya, serta dekan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Subang beserta jajarannya, serta para mahasiswa yang sudah berkenan hadir. Saya cintai dan hormati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Serta salawat dan salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan kita Nabi Bana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, kajian malam ini yaitu bertema tentang sunnah yang terlupakan, yaitu kurban, yang dimana LDK Subul Salam ini mengadakan tabungan kurban. Nah, jadi kajian ini sebagai awal pembuka dari kegiatan tabungan kurban tersebut untuk memberi edukasi dan juga pemahaman apa itu kurban, sehingga kita bisa lebih mengerti dan juga semangat untuk mengikuti tabungan kurban tersebut. Nah, alhamdulillah untuk tabungan kurban tahun ini LDK mengadakan tabungan kurban bagi mahasiswa juga yang sebelumnya dilakukan untuk dosen. Jadi untuk dosen masih tetap 330.000 per bulan, dan untuk mahasiswa yaitu 10.000 per hari dalam jangka waktu 10 bulan. Dimulai dari awal September, dan insya Allah proposalnya dan surat pemberitahuannya akan disebar besok tanggal 1 September. Nah, untuk apa sih kita berkurban? Seperti yang disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang manusia melakukan suatu amal pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menumpahkan darah, yaitu berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat membawa tanduk, bulu, dan kukunya. Sesungguhnya Allah telah menerima niat kita sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka dari itu kita umat Islam hendaklah menyukai ibadah kurban tersebut. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf, karena karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Anggi Alfian yang sudah menjelaskan sedikit tentang program kerja LDK kali ini. Acara selanjutnya mungkin langsung ke acara inti, tetapi di sini
pemateri belum masuk, jadi mohon ditunggu dulu ya. Oke, Us. Moderator, boleh mau bertanya boleh? Boleh. Kan ini dari Mbak sobat pendengar, bahwasanya kalau misalkan ingin nabung kurban itu jangka waktunya berapa bulan dan juga berapa rupiah kita menabung. Misalkan mau ikut serta seperti itu. Ya mungkin dari ketua pelaksananya mungkin bisa dijawab, atau mau nanti aja setelah acara berlangsung, gimana ketua pelaksana? Boleh sekalian nunggu pemateri, saya jelaskan ya. Ini pertanyaannya berapa bulan dan ya? Iya, Teh. Punten, Rizky Baron sinyalnya kurang mendukung ya? Iya, Teh. Ya, Pelosok. cepat saya jelaskan. Jadi untuk berkurban itu waktunya 10 bulan. Dimulai dari awal September sampai bulan Juli. Dan untuk setorannya itu setiap tanggal 5. Per bulan itu setiap tanggal 5 10.000. Begitu. Sampai sini paham? Oh, berarti Teh, misalkan kalau 10 bulan 10.000, 100.000 berarti ya Teh. Berapa ya? Jadi gini jadi per hari itu 10.000 dalam waktu jangka 10 bulan. Oh, seperti itu. Kirain sebulan 10.000. Nggak dapat. Ya kan tadi kata tetenya Cina per bulan 10.000 setiap tanggal 5, yang jangka waktu 10 bulan gitu. Berarti 1 bulan kan 30 hari. Berarti 1 bulan 30 gitu. Teh. Iya, seperti itu. Bisa dikumpulkan sendiri terlebih dahulu untuk seharinya 10.000. Kalau mau langsung store ke nomor rekeningnya sehari 10.000 boleh. Kan 30 Punten, Rizky, sinyalnya dikondisikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Saya boleh urun rembuk ya? Izin. Iya, Bapak. Oke. Mungkin nanti perlu dipertimbangkan
kumpulkan itu adalah kurban iuran ya, misalnya satu mahasiswa satu sub itu satu buah sapi. Jadi itu memang dalilnya harus dipertegas dan dikaji. Ada yang membolehkan, ada yang enggak sih. Nah, tapi di beberapa tempat itu diadakan ya kurban yang iuran. Jadi misalnya satu orang 100.000 gitu ya. Jadi dikumpul-kumpulkan. Kalau seunsub kan mahasiswa unsub berapa? 4.000 lah katanya. 100.000 kali 4.000 berapa? 100.000 kali 4.000, 100.000, 1.000 kali 4.000, 4 juta. Berapa itu? 100.000 kali 100.000 kali 4.000. 400 juta. Oh, banyak. Iya. Hah? Iya, 400 Pak. Hah? Iya Pak, 400. Oh, 400 juta itu dapat berapa sapi itu? 20 sapi. Itu perlu dipikirkan oleh panitia ya. Maksudnya kan kalau 100.000 mungkin kalau 10 bulan kan sebulan itu 10.000 ya bagi mahasiswa ya. Ya katakanlah tidak 4.000 yang ikut iuran, katakanlah setengahnya udah 200 juta. Katakanlah enggak setengahnya lah. Seper-10-nya. Enggak. Ini pematerinya udah masuk. Oh ya. Oke. Ya itu mungkin jadi pertimbangan ya, perlu dikaji oleh panitia ya. Mungkin nanti ditanyakan ke Pak Ustadznya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Masum, selamat datang di Zoom. Waalaikumsalam. Suara jelas ya? Udah jelas, alhamdulillah Ustadz. Udah jadi co-host ya Ustadz ya? Sudah. Langsung saja materi atau gimana? Langsung materi ya? Iya Bapak, tadi udah dimulai sambutan-sambutan, jadi sekarang tinggal waktunya Bapak. Ada slide-nya ya? Alhamdulillah Bapak, ada Bapak. Oke, siap. Asrofil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'du. Ini direkam nggak? Us, rekam Us. Maaf. Ini mau direkam Bapak. Oke, siap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dapat diperjumpakan kembali secara virtual oleh Allah dalam rangka silaturahim bersama saya yang mungkin sebagian dari antum semua sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali mengisi di acara yang diadakan, program-program yang diadakan oleh mahasiswa atau aktivis dari Universitas Subang ini. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada baginda kita junjungan yang agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan tabi'in, juga pada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi kupas tuntas seputar fikih kurban yang nanti tujuannya adalah sosialisasi program PAKU, tabungan kurban, yang dimotori, dibidani oleh
LDK kampus Universitas Subang. Untuk membahas fikih kurban sangat gemuk pembahasannya, padat, banyak sekali. Bentar saya stop share dulu. Ada, slide-nya ada lagi. Untuk membahas fikih kurban ini ya cukup panjang pembahasannya. Namun pada malam ini saya akan coba merangkum atau menjelaskannya secara singkat saja. Yang pertama yang akan dibahas adalah seputar hakikat kurban. Kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat kurban agar ibadah yang kita laksanakan dalam hal ini adalah kurban, ya, itu memiliki makna yang berarti untuk hidup kita dan kehidupan kaum muslimin pada umumnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita harus mengetahui bahwa kurban itu adalah ibadah dan bentuk ketaatan. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khususnya di ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu dan hendaklah engkau berkurban. Dari sini sejumlah ulama tafsir menafsirkan, menginterpretasikan bahwa sanya sholat merupakan afdolul ibadah al-jasadiyah. Sholat merupakan ibadah jasmani, ya, ibadah yang bersifat fisik yang afdol. Sedangkan kurban adalah afdolul ibadah al-maliyah, sebaik-baiknya ibadah harta. Jadi dari satu ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, ada dua perintah, pertama sholat dan kedua adalah menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian dimaknai bahwa sholat merupakan ibadah terbaik yang sifatnya fisik, dan sedangkan kurban adalah sebaik-baiknya ibadah yang bersifat materi. Yang kedua, kurban adalah merupakan syiar Islam. Surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Kami jadikan unta-unta sebagian dari syiar Allah, ya. Karena nanti hewan kurban itu bukan hanya unta, ya. Untuk apa hewan-hewan tertentu dijadikan syiar? Agar kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Ada banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari syiar atau syariat Islam yang berupa penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, Allah ingin agar manusia memelihara takwa. Surat Al-Hajj ayat 37 lanjutannya. Jadi Allah tidak butuh darah dan dagingnya. Yang namanya kurban, ya, secara bahasa Indonesia artinya kan sesuatu yang dilenyapkan, dihilangkan, dipersembahkan. Nah, kurban itu berasal daripada bahasa Arab, ya. Qarraba yuqarribu, takriban wa kurbanan. Nah, diambil dari surat Al-Hajj ayat bukan surat Al-Hajj. Ini Allah ingin agar manusia memelihara takwa, ya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah ingin memelihara takwa. Allah tidak butuh darahnya, Allah tidak butuh dagingnya, sebagaimana kurban-kurban di zaman jahiliyah, ya. Jahiliyah itu bukan hanya di Arab saat itu, di Mekah, bukan. Tapi yang namanya jahiliyah itu adalah satu bumi, ya, universal, termasuk di belahan bumi Nusantara itu mengalami masa jahiliyah, di mana pengorbanan itu biasanya dalam bentuk gadis yang masih suci, yang belum ternodai, dengan cara disembelih lalu dikubur atau dilempar di lereng gunung atau dilemparkan ke laut begitu. Nah, atau kurban dalam bentuk yang lain, ada penyembelihan kerbau, ya, atau sapi, kemudian dipendam, ya, di bawah bangunan dan sebagai wadal atau sebagai persembahan kepada pemilik tanah, pemilik bumi, pemilik kawasan. Itu kurban-kurban jahiliyah. Nah, kurban yang syar'i adalah kurban yang tujuannya adalah meraih takwa dengan disembelih dengan cara tertentu, dengan cara yang hewani, dengan cara-cara syariat Islam yang
sudah Allah gariskan ketentuan-ketentuannya. Yang keempat, tujuan kurban adalah mendekatkan diri pada Allah. Watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan. Jadi kurban, nah ini yang saya maksud, kurban berasal dari Al-Qur'an itu sendiri, yaitu kurban yang berasal dari derivasi qarraba yuqarribu takriban wa kurbanan. Artinya mendekatkan diri pada Allah. Dari istilah kurban pakai kop ini kemudian dialih bahasakan ya secara leksikal ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya pun ada dua, ada pakai ki, ada pakai k ya. Itu bebas lah ya, bisa kurban seperti biasa pakai k ya. Namun maksudnya adalah sudah menjadi istilah nah, yaitu penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kelima, hakikat kurban adalah agar kaum muslimin terawat kepekaan sosialnya. Dengan ibadah kurban, kaum muslimin yang papa, yang tidak mampu, yang tidak pernah makan daging dalam seumur hidupnya atau tidak terbeli, ya, itu dapat memakannya dengan gratis. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita semua tentu mencintai diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Nah, maka keimanan kita itu diantara indikatornya adalah kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Nah, jadi hakikat yang kelima adalah agar kaum muslimin terawat kepekaan sosialnya. Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir ini dari hakikat kurban adalah Allah ingin manusia itu menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada dirinya. Karena manusia ini punya dua potensi, yaitu fujur dan takwa. Dalam surat Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia memiliki dua potensi yang bisa dikembangkan. Kalau potensi baik atau takwa yang akan dikembangkan, maka akan berkonsekuensi baik, keridhaan Allah, surga, pahala. Sedangkan ketika potensi fujur atau buruk ya dikembangkan dalam diri manusia, maka konsekuensinya adalah dosa, neraka, siksa, ya, laknat dan sebagainya. Nah, manusia yang mengembangkan sifat fujur atau buruknya itu akan statusnya lebih hina daripada hewan. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ya, ketika manusia punya hati tapi tidak dipakai untuk merasa, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar yang baik, punya mata tidak digunakan untuk yang baik, maka mereka seperti hewan, ya, seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih hina, dina, lebih lebih buruk daripada hewan itu sendiri. Jadi hakikat kurban kita poinkan menjadi 6 ya, yang sudah saya susun seperti ini, tinggal bisa di screen atau dicatat ulang ya. Kita ulangi, kurban adalah ibadah dan ketaatan, kurban adalah syiar Islam. Allah ingin agar manusia memelihara takwa. Tujuan kurban adalah mendekatkan diri, bukan pamer semata ya, bukan unjuk harta, unjuk gigi ya. Agar kaum muslimin terawat kepekaan sosialnya, dan dengan kurban Allah ingin manusia menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada dirinya. Kemudian kita masuk ke dalam kajian kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Mungkin sebagian antum pernah mendengar nama kitab ini atau mungkin bahkan sudah pernah mengkajinya di pesantren-pesantren atau di masjid-masjid ya. Ini adalah kitab fikih Syafi'i dasar yang sistematis dan praktis ya. Kita ambil bab udhiyahnya saja, karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Saya percepat ya karena ini cukup panjang juga pembahasannya. Nah, ini saya bubuhkan teks Arabnya utuh, kemudian saya susun terjemahnya secara ringkas ya, praktis, dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Definisinya terlebih dahulu ya, faslun fi ahkamil udhiyah ya, bidhamil hamzati fil asyhur wa ismun lima yuzbahu minan na'am yauma aidin nahri wa ayyam tasyriqi taqarruban ila Allah taala. Udhiyah adalah sebutan untuk binatang ternak yang disembelih pada hari raya Adha dan hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu definisinya. Sekarang hukum penyembelihan udhiyah. Apa hukumnya? Al-udhiyah ya,
sunnatun muakkadah wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Hukumnya itu sunnah muakkadah. Anjurannya seperti konsep fardu kifayah. Artinya seorang dalam satu keluarga jika telah melaksanakannya maka cukuplah ya menggugurkan kesunahannya. Jadi yang dianjurkan untuk berkurban itu adalah kepala keluarganya. Nah, dan pahalanya untuk satu keluarga. Atas nama si kepala keluarga. Jadi tidak perlu misalkan ya seperti yang terjadi di Indonesia. Tahun ini si bapak berkurban untuk dirinya, tahun depan untuk istrinya, tahun depan untuk anaknya yang pertama. Itu sebetulnya tidak penting seperti itu ya, karena cukup nama dari si kepala keluarga, ya si ayah, si bapak, maka pahala satu keluarga sudah include di sana di dalam nama si bapak tersebut ya. Karena niat penyembelihan pun ya Allahumma taqabbal haza minka walak anni wa an ahli baiti ya. Dalam penyebutan niat penyembelihan itu adalah ini dariku dan ini dariku dan dari keluargaku yang ada di rumah. Sebetulnya seperti itu. Sekarang pandangan sejumlah ulama tentang hukum udhiyah kita compare ya dengan berbagai macam rujukan. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik hukumnya sunnah muakkadah ya, berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an syarihi wa azharihi." Ini artinya anjurannya itu bersifat muakkadah yang sangat ya, ditekankan. Kemudian yang kedua adalah wajib ya bagi yang mampu. Ini ada yang berpandangan wajib bagi yang mampu sebagaimana wajibnya haji. Haji wajib bagi yang mampu. Begitupun kurban dihukumi wajib bagi yang mampu menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Al-Laits, Al-Auza'i dan sebagian pengikut Imam Malik. Dengan dalil man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Nabi pernah berkata bahwa orang yang mampu dan tidak mengorbankan hartanya, tidak menyembelih hewan, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini artinya ketegasan Nabi ya melarang orang yang tidak mau berkurban padahal mampu. Ini dimaknai, dipahami oleh sejumlah ulama sebagai wajib. Terlepas dari dua hukum ini, kita bebas sebetulnya memilih mau milih yang mana. Namun yang banyak dipakai ya, adalah pendapat yang pertama yaitu sunnah muakkadah. Karena fikih itu sifatnya fleksibel ya. Bebas pilih. Hewan yang boleh dikurbankan, ini teks Arabnya di dalam kitab Fathul Qorib, wa yuji'u fihal jad'u minad dha'ni ya. Nah, kita langsung saja ke poinnya bahwasanya hewan yang boleh dikurbankan itu meliputi domba, kambing, sapi, unta ya dengan usia tertentu ya. Tidak sembarangan usianya harus domba 1 tahun menuju 2, kambing 2 menuju 3, sapi 2 menuju 3, unta 5 menuju 6. Ya, dan itu semua disebut dengan al-musinnah, domba-domba atau hewan-hewan yang sudah memenuhi cukup usianya. Nah, dalam bahasa Sunda disebut manjing umur. Kemudian bagaimana kalau nanti dombanya kurang dari 1 tahun, karena nggak ada lagi domba yang lebih dari 1 tahun. Nanti itu bisa ya, ada solusinya disebut dengan domba jazaah ya. Jazaah itu adalah domba yang boleh disembelih meskipun usianya belum 1 tahun dengan syarat giginya sudah pernah tanggal, sudah pernah berganti. Nah, ini hewan yang dikurbankan dalam syariat Islam berupa domba, kambing, sapi, dan unta beserta hewan-hewan yang mirip ya, yang dengannya seperti misalkan banteng ya, kerbau, bison, itu sebetulnya bisa untuk dikurbankan ya. Akan tetapi kan bison hewan yang dilindungi dan tidak ada di Indonesia. Kemudian juga seperti kambing gunung ya, yang tanduknya panjang melingkar gitu ya, dan sulit didapati, sulit untuk diternakan, dikembangbiakan. Nah, maka sebetulnya itu boleh karena itu termasuk kategori kambing, kategori domba. Tapi kan pertama hewan-hewan itu ya, jenis-jenis itu dilindungi dan tidak ada juga di Indonesia, kemudian sulit dibudidayakan atau dikembangbiakan.
sulit makanannya dan sebagainya. Maka yang dicontohkan oleh Rasul adalah hewan-hewan seperti domba ya yang kita kenal, kemudian kambing, kemudian onta, ya, kemudian juga sapi atau kerbau. Kemudian peruntukan hewan kurban. Domba itu satu orang untuk satu keluarga. Kambing pun sama. Ya, tadi sebagaimana di awal dijelaskan bahwa satu domba itu untuk satu keluarga ya, pahalanya. Satu keluarga, orang-orang yang ada di rumah atau orang yang dalam tanggungan si kepala keluarga. Sedangkan sapi itu maksimal untuk 7 orang dan pahalanya hanya untuk mudhohi. Mudhohi itu si orang yang berkurbannya itu disebut mudhohi. Unta maksimal 7 orang. Bagaimana kalau sapi untuk satu orang? Boleh, silakan. Bahkan jangankan satu sapi, 100 sapi untuk satu orang itu boleh. Ya. 100 sapi ya, untuk satu orang itu boleh, silahkan. Ini mah maksimalnya gitu ya. Kalau tidak mampu membeli sapi utuh satu orang, satu sapi, satu ekor, maka boleh iuran, udunan, patungan 7 orang. Bagaimana kalau 5? Boleh, ini kan maksimalnya. Nah, kemudian yang afdol itu kambing ya daripada sapi atau domba itu lebih afdol. Kemudian, nah ini yang tadi saya bahas bahwasanya sah ya menurut pandangan mazhab Syafi'i berkurban dengan domba ya walau usianya masih 6 bulan asalkan giginya sudah tanggal atau yang disebut dalam istilah fikih dengan al-jazaah. Kondisi fisik penyebab hewan kurban tidak sah disembelih ya. Warbaun la tujza'u fil dhahaya al-awra al-bayyin awruha wal arja'ul bayyin arjuha wal maridatul bayyin marduha wal ajba'ul lati dhaba mukhuha minal hazal. Nah ini ya al-awra, al-arja, al-maridah sama al-ajfa atau domba yang matanya picek buta, kemudian domba atau hewan kurban yang pincang ya, sapi yang sakit, yang kurus misalkan tinggal tulang belulang, maka itu tidak sah untuk disembelih ya. Nah, dengan catatan butanya jelas ya. Kemudian pincangnya ya meski terjadi ketika akan disembelih. Kemudian sakit berat ya. Kalau sakit ringan tidak mengapa. Kurus ya, sumsumnya kering, tulang belakangnya nampak, batok kepala mengecil dan sebagainya. Ini contoh bentuk domba ya, karena di kita banyak domba dan mudah didapat, murah harganya, dan Allah itu Masya Allah ya. Kalau dipikir-pikir pesta penyembelihan hewan kurban oleh kaum muslimin seluruh dunia yang dilaksanakan tiap tahun ternyata tidak menimbulkan hewan yang namanya domba itu punah dari kehidupan ya. Tidak seperti hewan-hewan predator yang tidak disembelih tahunan pun ternyata ada yang terancam punah, bahkan ada yang sudah punah ya, seperti harimau Jawa kan sudah punah padahal tidak pernah ya disembelih sebagai pesta tahunan atau apapun gitu ya. Tapi inilah ya hikmatullah fil kaun ya, kebijaksanaan Allah untuk kehidupan kita, bahwasanya jenis hewan ini tidak pernah punah ya, padahal setiap tahun berapa juta ekor di seluruh dunia disembelih tahunan tapi tidak pernah punah dan selalu stoknya ada ya. Ini contoh gambar domba yang sehat, yang cocok, yang bongsor besar ya, yang super duper istimewa lah gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ada masalah-masalah dalam kondisi fisik hewan ya, seperti kita lihat ada yang dikebiri atau sanglir itu mubah boleh meski tidak ada torpedonya sejak lahir. Torpedo itu testisnya domba ya, yang dinamakan dengan al-khosiyyu dan al-maksurul qarn ya, tanduknya pecah itu boleh ya, kalau ada tanduknya itu pecah ya, asal tidak berefek pada bobot dan kualitas daging. Ada domba jantan tapi tidak bertanduk itu boleh disembelih, disebut jalha. Ada juga yang telinganya potong atau sobek, itu makruh ya. Baik salah satunya meskipun kondisinya sejak lahir. Tapi tidak mengapa, ini kan kebanyakan boleh ya dan makruh ya. Atau ekornya putus ya, full atau sebagian itu makruh. Bolehkah kurban dengan hewan betina ya? Nah ini di Indonesia ini tabu ya, yang namanya kurban itu kebanyakan jantan gitu. Dan lagi-lagi hikmatullah ya,
lana kebijaksanaan Allah untuk kita bahwasanya anak domba itu kebanyakan jantan ya. Domba itu kalau beranak rata-rata jantan gitu, sehingga betina yang jumlahnya sedikit ya dalam satu peranakan domba atau sapi ya, itu membuat kita berkurban dengan jantan saja ya, karena yang jantan itu secara bobot juga berat, kemudian secara daging juga berkualitas gitu ya. Sedangkan betina biasanya bobot sedikit dan kualitas dagingnya beda gitu ya dengan jantan. Berdasarkan ijma itu boleh ya dengan betina. Jadi tidak perlu tabu sebetulnya kalau misalkan ada yang nyembelih kurban tapi kok dombanya atau sapinya betina, itu nggak apa-apa. Kemudian mana yang afdol? Yang afdol dua-duanya afdol, karena Nabi pernah ya berkurban dan pernah berkatakan bahwa untuk kurban dan akikah itu zukuron am inasan. Jadi boleh domba atau hewan jantan maupun betina. Waktu penyembelihan untuk hewan kurban itu adalah wa waktu dzabhi min waktu sholatil idi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik, yaitu startnya terbit syuruk matahari tanggal 10 Zulhijjah, setelah subuh tanggal 10 Zulhijjah atau pas pelaksanaan Idul Adha itu sudah boleh menyembelih hewan kurban gitu ya, atau saat waktu tasyrik ya, waktu syuruk atau terbitnya matahari ya. Nah, itu sudah boleh untuk start penyembelihan, dan finishnya adalah terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Disembelih tanggal 13 Zulhijjah 1 menit sebelum maghrib itu boleh, meskipun nanti mencincangnya atau mencacahnya itu malam hari habis isya itu nggak apa-apa. Yang terpenting itu adalah waktu nyembelihnya, waktu zabihnya ya, pas penyembelihannya bukan pas merecahnya. 5 hal sunnah saat menyembelih: baca basmalah, baca sholawat, menghadap kiblat, membaca takbir dan doa qabul, Allahumma hazininka wa ilaika fataqabbal. Aduh, nggak bisa bahasa Arab nih doanya, cukup bahasa Indonesia. Ya Allah, aku kurban untukku dan untuk keluargaku, semoga diterima, atau bebas lah, atau tidak wajib doa qabul itu. Ini kan hal sunnah. Yang terpenting itu adalah membaca Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbarnya nggak disebut, Bismillahirrahmanirrahim saja itu boleh kan. Jadi tidak perlu repot-repot memikirkan doa atau niat atau apapun, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim ya, kalau tidak mau repot. Kalau untuk panitia atau orang yang dititipkan itu harus ya bisa membaca doa ya untuk perwakilan orang lain. Syarat alat sembelih ya tajam, ini dari referensi yang berbeda ya, Hasyiatul Jumal ala Syarhil Minhaj adalah ya tajam. Tajam itu contohnya apa saja ya. Kalau ada pisau tajam ya silakan. Golok, pedang, mata tombak, mata anak panah, peluru, batu, logam tajam, bambu, kawat, benang. Selama tajam ya. Ukuran tajam itu apa? Kalau di Indonesia punya standar ya. Kalau kertas sudah bisa potong dengan renyah ya. Nah, saya kebetulan, alhamdulillah, bukan kebetulan ya, di Subang ini terpilih sebagai konsultan syariah ya, di divisi syiar DPD Juleha Subang. Ya. Juleha itu juru sembelih halal. Ya. Jadi saya adalah konsultan syariahnya. Jadi presentasi ini sering saya sampaikan untuk kajian-kajian fikih kurban gitu ya. Nah, jadi ukuran dari tajam itu adalah kertas bisa terpotong dengan renyah ya, dengan mudah gitu ya. Kalau macet, nah berarti itu belum tajam. Bukan kuku, gigi, tulang meskipun tajam. Nah, dikecualikan kuku, gigi, dan tulang. Yang kedua, syaratnya dapat mengalirkan darah. Dalam keadaan normal di leher, ya, di leher ada 4 urat yang harus diputus, ya, kerongkongan, tenggorokan, dan arteri, ya, pembuluh balik dan pembuluh ini ya, pembuluh arteri. Di sini yang di kanan kiri itu, ya. Nah, begitu. Kemudian dalam keadaan darurat di area yang memungkinkan, misalkan dombanya masuk ke sumur, itu udah yang memungkinkan saja, misalkan bokongnya atau kakinya gitu ya. Nah, karena keadaannya darurat. Tapi biasanya jarang terjadi ya di Indonesia. Tidak sah dipukul, cekik, direbus, disiksa, dibekap, diracun, disetrum, nggak boleh. Ya. Tidak sah menghilangkan nyawa
hewan kurban dengan cara dipukul, cekik, direbus, disiksa, dibuka, diracun, dan disembelih. Alat sembelihan nih. Ini standar Juleha juru sembelih halal ya. Contoh-contohnya ada seperti kunai ya. Nah ini ada pisau sembelih, ini golok ya. Ada pisau sisit ya. Nah ini contoh-contohnya. Nah kalau tukang sembelih atau jagal itu tidak akan menggunakan golok ya dalam menyembelih, itu pasti pakai pisau ya. Saya awal-awal menyembelih itu waktu pertama kali menyembelih selalu pakai golok ya, karena belum tahu ternyata pisau itu lebih enak ya untuk menyembelih hewan kurban gitu. Tapi pisaunya bukan pisau dapur ya, pisau khusus sembelih yang biasanya made in Turki, made in Jerman ya, yang banyak ya bisa dibeli secara online gitu. Saya juga punya beberapa koleksinya. Gitu. Nah kemudian ini adalah standar operasional untuk seorang penyembelih harus seperti ini. Nabi tidak pernah, ya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh harus pakai APD seperti ini, ya nggak ada ya. Dan ini standar ini bukan ketika pandemi saja. Ini sebelum pandemi kita sudah punya standar seperti ini ya. Juru sembelih halal itu punya standar pakai apron, pakai sepatu bot, kemudian pakai helm atau plastik ringbat, gitu ya. Kemudian pakai kacamata atau face shield, kemudian masker, kemudian pakai kaos tangan yang medis. Tapi yang dianjurkan adalah yang ini nih, yang kaos tangan anti gores, anti sayat gitu. Jadi ketika si pisaunya kena tangan itu tidak akan menyayat gitu. Juru sembelih halal ini ya ada SKKNI-nya ya, punya standar moralnya ya. Jadi kalau ada jagal tapi merokok misalkan, nah itu tidak akan direkomendasikan ya oleh tim juru sembelih halal. Jadi harus punya selain punya kemampuan keahlian dalam menyembelih ya, juga harus memiliki etika ya sebagai seorang muslim yang baik ya, menerapkan persyaratan syariat Islam. Kita lewat saja. Nah, cara menyembelihnya bagaimana? Si hewan direbahkan ya ke lambung kiri gitu ya. Kemudian si penyembelih berada di pundak punggung atau leher atas dari hewannya, dan kemudian disembelihkan. Metodenya nanti ada metode tarik, ada metode dorong ya. Ada metode dorong tuh dari atas ke bawah, itu metode dorong. Ada metode tarik, si goloknya dari bawah dulu, kemudian tarik ke atas. Itu namanya metode tarik. Nanti bolehlah untuk kalau mau gitu ya, ada webinar atau seminar ya, cocoknya sih seminar ya, biar langsung praktek gitu ya, di Unsub misalkan untuk penyembelihan hewan secara halal itu seperti apa. Nah di Indonesia mah kreatif ya, kalau di Arab tuh nggak ada alat-alat semacam ini. Nah kalau orang Indonesia tuh membuat alat untuk menggulingkan sapi, karena sapi atau domba itu kan bagi yang tidak mampu, tidak punya ilmunya untuk merebahkannya itu akan kesulitan ya. Nah maka diciptakanlah alat bantu ya semacam ini agar mudah untuk merebahkan hewannya. Pembagian udhiyah ya, kurban wajib dan kurban sunnah atau kurban normal. Apa itu kurban wajib atau kurban nazar? Kurban nazar itu kalau misalkan kita pernah bernazar, berucap akan kurban, maka itu wajib semuanya dibagikan. Sedangkan kurban sunnah itu sepertiga, boleh untuk si pekurban diambil sepertiganya, dan 2/3 wajib untuk masyarakat setempat. Nanti teknisnya boleh untuk dibuat konsumsi hajatan, boleh untuk walimah ya, walimah nikah konsumsinya, atau boleh juga untuk menyajikan suguhan ya, tamu. Misalkan ada tradisi di suatu tempat itu kalau Idul Adha itu saling berkunjung, nah maka boleh ya tidak dibagikan ke rumah-rumah, tapi kita masak kemudian kita suguhkan ya, dalam bentuk makanan jadi kepada tamu-tamu di tempatnya. Nah, namun biasanya ini ya ada yang berpendapat seperti ini, sepertiganya untuk si pekurbannya, sepertiga untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang miskin. Jadi semua kebagian, kaya miskin harus dibagikan. Pembagian udhiyah, daging dan kulit. Daging itu disedekahkan dalam bentuk mentah meskipun pada satu orang miskin saja ya. Contoh misalkan saya kurban di rumah, disembelih sendiri ya, karena memang Rasul itu dulu menyembelihnya sendiri ya.
Para sahabat menyembelih sendiri, tidak pernah ada amil atau panitia, nggak ada. Sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kemudian misalkan saya akan memberikannya kepada Osama saja sendirian. Osama nih buat kamu, ya. Itu nggak apa-apa. Ya. Nah, namun kan kita mesti ya, tadi kan hakikatnya itu untuk melatih kepekaan sosial. Ya sudah, kita harus pandai-pandai melihat ya tetangga kita, ya masyarakat kita, apakah ada yang kurang mampu, maka lebih baik kita data ya pada pemerintah setempat, misalkan RT RW untuk dicari atau didata ya masyarakat yang memang diprioritaskan untuk menerima bagian dari kurban, dari daging kurban. Kulitnya dihadiahkan ya, termasuk kepala, tanduk, torpedo, jeroan, ekor, dan lain-lain. Nah, menurut pendapat yang paling sahih, kurban wajib disediakan sebagiannya berupa daging, tidak boleh berupa kulit ya. Sudah mencukupi walaupun diberikan kepada orang miskin. Jadi kulitnya ya untuk si penyembelih, si pemilik kurban. Nah, kemudian bagaimana? Yaitu dihadiahkan, ini kan kulit. Dihadiahkan. Jadi bukan menjadi bagian, karena yang dibagikan itu daging ya, bukan kulit. Misalkan nih, ada orang miskin dapat daging. Kalau dapat kulit doang itu dianggap tidak menerima daging gitu ya. Karena kulit itu sifatnya itu bukan sedekah tapi hadiah. Masalah nih, ada masalah. Bolehkah bagi orang yang menjadi wakil atau panitia dalam menyembelih kurban mengambil bagian? Tidak boleh. Kecuali ada izin dari wakil, orang yang mewakilkan ya, baik secara ucapan maupun kebiasaan, secara verbal ya, atau tradisi ya. Tradisinya gimana? Ya, boleh nggak kemudian si penyembelih panitia itu mengambil bagian ya. Yang paling dasar itu adalah tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan ya seperti di Indonesia biasanya itu kepalanya buat si penyembelih atau seizin otoritas panitia. Kalau misalkan si panitia kepala untuk DKM, misalkan kepala untuk dekan, kepala untuk rektor, ya, kepala untuk ketua BEM, misalkan, nah, itu terserah otoritas panitia. Masalah lagi, bolehkah daging kurban digunakan untuk waliman, khitanan, dan hajatan lainnya? Tadi sudah dibahas, boleh ya. Nah, kurbannya kurban sunnah, bukan yang wajib ya, karena yang wajib atau hajat itu harus diserahkan semuanya. Daging tidak dimasak, ya, dibagikan pada fakir miskin dalam keadaan mentah. Kemudian jika si penyembelih itu sebagai wakil, bukan kurban milik sendiri, dia harus meminta kerelaan orang yang mewakilkan. Kita percepat lagi. Ada masalah lagi, bolehkah menjual bagian ya dari hewan kurban seperti daging, bulu, dan kulitnya? Tidak boleh ya. Tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban seperti daging, bulu, kulit dijual, nggak boleh ya. Harus dihadiahkan, dikasih gitu ya. Harus semuanya habis. Kemudian ada juga yang haram ya jika menjadikannya sebagai upah. Ini si penyembelihnya dikasih, si panitia dikasih ini upahnya berupa dagingnya atau bulunya atau kulit, tidak boleh ya. Itu statusnya yang kulit tadi sudah dibahas untuk hadiah saja. Tidak sah. Kemudian prioritas distribusi daging kurban ya. Prioritasnya kepada siapa? Muslim, fakir, miskin, mubohi. Ya. Kemudian afdolnya semua daging ya. Sedangkan untuk si pemilik kurban, si pekurban itu untuk mengambil berkah, ambil aja sebarang secuil atau sekerat gitu ya, atau maksimalnya kan sepertiga ya. Atau satu piir sate misalkan ya. Nah, ini nilainya. Kurban untuk orang lain bolehkah? Orang yang masih hidup boleh jika mendapat izin. Ya. Saya mau kurban, misalkan ada anak ya sudah bekerja nabung, saya mau kurban buat orang tua, itu boleh ya. Tapi harus izin dulu, jangan sembarangan kurban, harus ada izin. Sedangkan kalau sudah wafat itu boleh ya jika berwasiat sebelumnya atau meskipun tidak berwasiat ya. Nah, misalkan orang tua kita sudah meninggal, nah kemudian kita mau kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, kan nggak bisa izin ya karena sudah meninggal. Nah itu boleh gitu ya. Apalagi kalau ada wasiat, tidak berwasiat pun itu boleh. Kemudian ya kurban itu salah satu jenis sedekah. Nah sekarang masuk ke pembahasan terakhir, tabungan kurban. Ya. Mengapa ada di Indonesia itu istilah tabungan kurban, yang mana di zaman Rasul, masa sahabat, dan masa tabi'in itu tidak ada yang namanya tabungan kurban. Nah ini orang Indonesia tuh lagi-lagi kreatif ya untuk bisa berkurban itu ada cara ya berupa menabung dalam 1 tahun, misalkan bulan Zulhijjah, misalkan tuh bulan
Kalau tahun ini kan bulan Juli kemarin ya. Nah, bulan Juli ya, Juli ya. Nah, itu dari Agustus sudah menabung nih per bulan, dan ketika 1 tahun sudah dapat membeli 1 ekor domba misalkan. Tujuan tabungan kurban itu adalah mewujudkan salah satu kewajiban umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban, tapi tidak memberatkan karena dilaksanakan dengan menabung atau mencicil. Nah, jadi di sini redaksinya kewajiban umat Islam. Nah, sekarang ini kan padahal tadi hukumnya sunnah muakkadah. Kalau satu kota, satu kampung, satu desa, bahkan satu negara, penduduknya Muslim, tidak ada satupun yang berkurban, ya, nah, karena tidak mampu, maka penyembelihan hewan kurban wajib dilaksanakan meskipun 1 ekor dan meskipun dengan cara berutang, nah, gitu ya. Itu permasalahan yang tidak saya bubuhkan di slide ini. Nah, adapun untuk tabungan kurban kan itu untuk meringankan, ya. Dengan catatan nih, kita lanjutkan slide berikutnya. Kita bahas dulu landasan hukumnya. Ya, landasan hukumnya, ya. Surat Al-Furqan ayat 67, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu maka baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, tidak pula kikir. Jadi dengan landasan jangan kikir dalam bersedekah, dalam beribadah, dalam menggunakan harta, maka kita sisihkan ya uang kita dalam bentuk tabungan untuk berkurban ya setiap tahunnya. Kemudian dan hilangkan di masyarakat kita ya ada asumsi bahwa kurban itu adalah kewajiban seumur hidup sekali. Nah, ini keliru ya. Kurban itu adalah ibadah tahunan sebagaimana ibadah sholat Idul Adha ya. Sholat Idul Adha itu kan sunnah tahunan. Begitupun dengan menyembelih hewan kurban, setiap orang itu disunnahkan. Jadi idealnya itu semua orang menyembelih hewan kurban. Nah, di zaman Nabi pernah tuh hampir seluruh rumah di Madinah itu menyembelih kurban, sehingga yang 1/3 itu tidak lagi dibagikan di Madinah, tapi dioper ke negara sebelahnya ya, sebagaimana untuk saat ini tuh di Saudi ya. Orang Saudi bingung karena setiap orang kadang menyembelih 50, 100 ekor ya satu orang ya, atau satu keluarga. Nah, itu pembagiannya tidak lagi di Saudi, tapi ke Ethiopia, ke Madagaskar, ke Afrika Selatan, ke India, ke Pakistan, ke Sri Lanka, ya, ke negara-negara yang memang miskin seperti itu. Yang kedua, landasan hukumnya surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, jadi untuk dalam beramal soleh, kita perhatikan esok itu kita mau ibadah apa. Bulan depan, semester depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, 1 dekade ke depan, ya, kita sudah harus merencanakan ibadah apa yang akan kita laksanakan. Nah, dalam hal ini untuk tabungan kurban, ya, landasan surat Al-Hasyr ini dapat menjadi pertimbangan bahwa untuk tahun depan saya harus berkurban. Nah, dengan cara apa? Menabung. Nah, sekarang kurban arisan, itu bagaimana kurban arisan? Kan di Indonesia ini unik-unik ya, tadi kreatif. Di Arab sendiri tidak ada kurban arisan, ya. Tapi di Indonesia ini unik, kreatif ya. Maka kurban arisan itu sama dengan kurban kredit, ya, sama dengan kurban dengan utang. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh, ya, ini saya langsung simpel saja ambil poinnya. Boleh, ya, diperbolehkan berkurban dengan dana utang selama penghasilan atau pendapatannya mampu ya membayar atau melunasi utang tersebut. Tidak boleh atau haram, ya, haram, tidak boleh. Kalau tidak jelas pendapatannya, kemudian menjadi beban bagi pekurban, dan pekurban kesulitan melunasi arisannya. Ya. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai ya. Mudah-mudahan waktunya pas atau kurang pas ya. Alhamdulillah saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Maksum yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya dari peserta, mungkin ada.
Nah, sebelumnya mungkin Ustadz, Ya. saya sendiri mungkin ya mau menjelaskan tentang mungkin ya sebelumnya juga Ustadz belum mendapatkan informasi penuh gitu ya Bapak. Ya mungkin Ya gimana sama? Ada yang raise hand tuh, ada yang mau bertanya. Bolehkah satu sapi atau unta disembelih beberapa orang tetapi dengan niat yang berbeda-beda? Tidak boleh. Ya. Unta itu ya disembelih oleh satu orang saja ya, dan niatnya satu saja. Ya. Dan Allah tahu siapa yang yang patungan dalam satu unta itu siapa saja tanpa perlu disebutkan namanya pun. Dan kalau di Indonesia lagi-lagi kreatif ya, suka ditulis kemudian dikalungkan di leher hewannya gitu ya, ada nama-nama orangnya di sana, tidak perlu disebut, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak perlu niat yang macam-macam karena memang dari awal sudah diperuntukkan untuk berkurban begitu. Nah kalau misalkan ada satu onta atau satu sapi 7 orang, yang 5 memang untuk dirinya, sedangkan yang 2 itu untuk orang tuanya, boleh gitu ya. Tapi tetap nama yang ditulis itu nama itu ya, nama bebas sebetulnya. Mau nama orang yang punya modalnya, punya uang, atau nama langsung orang tua kita yang sudah wafat misalkan. Nah, tidak mengapa. Jadi tidak perlu niat yang macam-macam lagi gitu ya. Karena Allah sudah tahu niat kita di dalam hati, dan karena ini adalah ibadah tahunan, namanya atau judulnya saja kurban ya, kurban sedekah harta. Jadi tidak perlu ada niat yang berbeda-beda. Atau mungkin yang dimaksud dengan niat yang berbeda-beda itu apa ya? Saya belum paham gitu ya. Sarostini ya. Barangkali itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan lain, hukum kurban online yang bikin hidup aman dan mudah ya. Hukum kurban online bagaimana? Nah, maksudnya misalkan kita kurban tanpa melihat jenis hewannya secara langsung, dan biasanya ini untuk penyembelihan hewan kurban di negara seperti Palestina ya. Kita kurban di Palestina ya, kita transfer saja ke rekening online yang disediakan oleh jasa-jasa tertentu misalkan, atau di Bangladesh, di Rohingya, di Suriah, atau di negara-negara luar gitu ya yang miskin, tidak ada penyembelihan hewan kurban. Kemudian kita membayarnya ya untuk disembelihkan hewan di negeri jauh itu ya dengan cara transfer seperti itu. Nah kalau misalkan si pemilik jasanya itu kredibel ya, dapat dipercaya, silakan saja. Cuman khawatir penipuan ya, jadi harus dipastikan terlebih dahulu si jasanya itu kredibel atau tidak. Nah, kalau kurban online tuh maksudnya gimana? Misalkan kalau kurban online-nya karena masa pandemi ya, jadi ada liputan online-nya, yaitu mah teknis untuk sosialisasi ya, itu mah terserah mau dibuat prosesinya itu prosesi di online kan ya, sehingga si pekurban bisa menyaksikan langsung ya melalui Zoom atau streaming YouTube atau apapun gitu ya, video call, itu silakan saja, itu mah teknis ya, bebas seperti itu. Mungkin itu ya jawaban yang saya pahami dari pertanyaan yang ada di kolom chat dari Zafran. Sama mungkin Ustadz mau nanya, mewakili ini juga panitia-panitia juga, kan kita itu ada program tabungan kurban ya Ustadz. Nah itu tuh dibayarnya itu 10 bulan, selama 10 bulan gitu ya Pak ya. Nah itu ada kuota berapa orangnya gitu ya, untuk sapi itu kan 7 orang. Nah itu Pak, kalau misalnya dari 7 orang itu nggak memenuhi
target kurbannya itu gimana Ustaz? Oh siap. Misalkan LDK mengadakan program tabungan kurban ya pada siapapun yang mau berminat ya, untuk menitipkan tabungannya ke LDK, misalkan nanti dibuatkan teknisnya, mekanismenya dalam bentuk tabungan digital atau apapun gitu ya. Nah kemudian targetnya itu misalkan dalam 10 bulan itu terkumpul misal ini 3 juta ya untuk domba yang standar gitu ya, 3 juta harganya sudah dapat terbeli hewan domba yang standar. Misalkan sebulannya itu 300.000 sehingga 10 bulan itu jadi 3 juta. Nah kemudian dalam setahun itu ada misalkan mahasiswa unsub yang macet nih tabungannya. Jadi dalam 10 bulan itu hanya terkumpul 1 juta misalkan. Nah kemudian ternyata yang kasus seperti itu bukan hanya 1 orang. Misalkan ada 5 orang atau 10 orang, maka boleh digabungkan ya, di mix ya si dananya tersebut. Kemudian terkumpul berapa juta, belikan dapat berapa ekor. Nah kemudian orang-orang ini disepakati, dikumpulkan, disosialisasikan bahwa karena tabungannya belum mencapai target 3 juta dalam 10 bulan, maka diarisankan, di sistem arisan ya, dikocok siapa nama yang keluar, maka harus rela ya nanti penyembelihan kurban itu atas nama orang tersebut ya. Nah, tapi jangan khawatir ya, orang yang misalkan hanya dapat 1 juta kemudian karena diatasnamakan orang lain ya dombanya, karena di mix ya, dicampur dengan dana teman-temannya, anggotanya, jangan khawatir tidak dapat pahala ya, pasti dapat pahala. Pahala sedekah ya, pahala membantu temannya ya dapat menunaikan ibadah kurban ya tahun depan seperti itu. Atau misalkan tabungan kurbannya itu tidak ditargetkan 1 orang 1 ekor, pokoknya yang tergabung dalam anggota penabung kurban ya itu nabung aja bebas ya. Kemudian misalkan terkumpul dana 100 juta, nah terserah nanti LDK mau membelikannya sapi atau domba. Dan kemudian tadi kembali ya, ada nama-nama yang mungkin tidak diatasnamakan untuk dalam waktu penyembelihannya, itu tidak mengapa ya. Yang terpenting diatasnamakan 1 orang ya, perwakilan ya, boleh di sistem arisan seperti itu ya. Dan jangan khawatir pahalanya pasti yang akan tetap dapat seperti itu. Atau mungkin misalkan ini programnya bukan program tahunan, tapi pokoknya programnya targetnya kalau sudah dapat 3 juta maka sudah stop tabungannya dan sudah dibelikan 1 ekor domba, maka itu juga tidak mengapa. Namun kalau tidak ditarget seperti ini ya, tidak terukur, misalkan tidak ada limitnya, 1 tahun baru dapat 1 juta, ya udah nanti nunggu sampai 3 juta tahun depan nabung lagi, kan kepengurusan LDK atau di kampus BEM sudah berubah gitu ya. Ini kan target dari program yang diadakan LDK tahun kepengurusan tahun ini gitu ya. Nah maka lebih baik ditarget tahun depan mulai ada penyembelihan hewan kurban dari hasil tabungan begitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mana ini moderatornya hilang? Gimana, ada yang mau bertanya kembali? Izin bertanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempertegas saja. Jadi kalau dari penjelasan terakhir Pak Ustadz tadi, boleh ya misalnya LDK itu istilahnya bikin program selain yang tabungan sapi 7 orang, domba 1 orang, sedekah kurban lah misalnya ya. 100.000 setiap orang. Itu kan tadi udah dihitung-hitung tuh bisa, kalau 1.000 orang aja kan sudah 100 juta. Ya. Nah itu, dan nanti mungkin tapi di atas namakannya diundi misalnya siapa-siapa gitu, bisa ya Pak Ustadz ya? Bisa sekali. Seperti kalau di sekolah-sekolah kan
di SMP, satu orang 1.000 tuh, satu SMP dari kelas 7, 8, 9 terkumpul berapa juta, kemudian setelah dibeli domba 2 diatasnamakan guru-guru tertentu. Nah itu nggak apa-apa, boleh, yang terpenting diatasnamakan siapa gitu. Dan murid akan mendapatkan pahalanya sebagai bentuk edukasi kepekaan sosial, sebagai edukasi bahwa kurban itu merupakan sunnah gitu ya. Jadi ada nilai-nilai positif ya atas metode seperti itu ya yang ada di Indonesia. Jadi boleh ya. Silakan terserah nanti LDK mau sistemnya tabungan kurban per orang, per individu ya, targetnya 10 bulan itu 3 juta misalkan, dan targetnya adalah domba, atau misalkan satu kampus semuanya misalkan disosialisasikan program dipungut 100.000 misalkan seorang dalam 1 tahun ke depan, kemudian nanti dananya dikumpulkan dan dibelikan domba ataupun sapi, kemudian diatasnamakan misalkan ketua BEM, dekan, rektor atau siapapun lah gitu. Itu masalah teknis sebetulnya, bebas seperti itu. Yang jelas fikih hanya menjawab bolehkah kurban dengan metode nabung dan arisan atau diatasnamakan dari Recording in ubungan, progress. maka hukumnya boleh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari peserta? Atau disudahin aja ya? Oke, mungkin udah terang juga ya. Sebelum kita tutup kajian malam hari kali ini, mari kita baca doa dulu, dan insya Allah pembacaan doa insya Allah akan dibacakan oleh saudari Marcella Zailanti. Untuk Marcella Zailanti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan kajian malam. Kajian ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu, ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Berikanlah kami banyak ilmu, dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, mohon jadikanlah di bulan ini kami termasuk di antara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia. Serta mohon jadikanlah kami di antara aulia-Mu yang dekat di sisi-Mu dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami di bulan ini karena perbuatan maksiat kami terhadap-Mu. Dan janganlah Engkau cambuk kami dengan cambuk balasan-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu, dengan kelembutan dan ketinggian rahmat-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa dan sholat malam, serta jauhkanlah kami dari kesia-siaan dan perbuatan dosa. Rabbana Afrika alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Recording stopped. rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi Recording potbar in ya, progress. sesi potbar ya, supaya ada kenangan gitu, kameranya dihidupkan ya. Sama, gimana? Sama? Iya Bapak, ini sekarang ada sesi foto bareng ya. Mungkin semua peserta bisa open kamera. Jadi
kelihatan ya, yang ganteng, yang cantik, semua kelihatan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya udah. Terima kasih. Sekali lagi. Mungkin sekarang cukup ya dari saya sebagai MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Ustadz dan para peserta. Sama-sama. Enggak. Makasih juga Bapak. Makasih juga Bapak. Iya.